Anda bahwa senyuman paling ikonik di dunia sepak bola ini lahir dari sebuah tragedi keluarga yang memilukan? Ketika kita melihat Ronaldinho, kita melihat kegembiraan murni. Kita melihat seorang pria yang bermain sepak bola seolah-olah dia sedang menari di pantai Copacabana. Namun, di balik setiap lengkungan senyum lebar dan tawa khasnya yang menghibur jutaan pasang mata, tersimpan sebuah tameng emosional yang sangat kuat. Senyuman itu bukan sekedar ekspresi kebahagiaan, melainkan sebuah janji rahasia yang ia pegang teguh kepada satu-satunya pria yang pertama kali percaya pada bakatnya, sang ayah. Kisah ini dimulai di Porto Alegre, Brazil. Lahir dengan nama Ronaldo de Assis Moreira, ia tumbuh di lingkungan miskin yang keras. Disinilah, di jalanan berdebu yang dikelilingi oleh kemiskinan, bakat alaminya mulai terlihat. Bersama anjing setianya yang sering menjadi lawannya dalam menggiring bola, bocah kecil ini tidak pernah melepaskan bola dari kakinya. Namun, di tengah keterbatasan itu, ia memiliki sosok pelindung dan mentor terbesar dalam hidupnya, ayahnya sendiri, João de Assis Moreira. João bukan hanya seorang ayah, dia adalah segalanya bagi Ronaldo kecil. Sebagai mantan pesepak bola amatir dan pekerja galangan kapal, João adalah orang pertama yang melihat bahwa putranya memiliki sentuhan magis yang tidak dimiliki anak-anak lain. João mengajari Ronaldo dasar-dasar sepak bola, melatihnya dengan sabar di halaman rumah yang sempit, dan selalu menanamkan keyakinan bahwa suatu hari nanti putranya akan menjadi pemain terbaik di dunia. Suatu hari, João mengatakan sesuatu yang tidak akan pernah dilupakan oleh Ronaldo. Dia berkata kepada semua orang di lingkungan mereka bahwa kakaknya, Roberto Assis, adalah pemain yang hebat, tetapi adiknya, Ronaldo, adalah sosok yang akan menggetarkan dunia. João selalu berpesan, mainkan sepak bola dengan senyuman, biarkan dunia melihat kebahagiaanmu. Kalimat itu bukan sekadar nasihat taktis, melainkan sebuah nubuat dan wasiat spiritual yang kelak akan menyelamatkan jiwa Ronaldo dari kegelapan terburuk. Namun, takdir yang kejam datang terlalu cepat. Ketika Ronaldo baru berusia 8 tahun, sebuah tragedi mengerikan menghantam keluarganya. Ayahnya, João, mengalami serangan jantung fatal dan tenggelam di kolam renang rumah baru yang mereka beli dari hasil kontrak sepak bola profesional pertama kakaknya, Roberto. Kehilangan ini menghancurkan dunia Ronaldo kecil seketika. Sosok pahlawan, pelatih, dan sahabat terbaiknya telah pergi selamanya dengan cara yang begitu mendadak. Kehilangan sang ayah menyisakan lubang besar yang tak tergantikan di hati Ronaldo. Di tengah kedukaan yang mendalam, kakaknya, Roberto, melangkah maju untuk menjadi sosok pengganti ayah. Roberto merawat Ronaldo, memastikan adiknya tetap bersekolah dan terus berlatih sepak bola. Namun, kesedihan itu sangat berat bagi seorang anak berusia 8 tahun. Ronaldo sempat kehilangan semangatnya, hingga ia mengingat kembali kata-kata terakhir dan janji yang pernah ia buat kepada mendiang ayahnya. Ronaldo menyadari bahwa satu-satunya cara untuk menghormati kenangan ayahnya adalah dengan terus bermain sepak bola. Dan dia harus melakukannya dengan cara yang paling disukai ayahnya, dengan senyuman. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa tidak peduli seberapa berat hidup ini, tidak peduli seberapa besar tekanan di lapangan, ia akan selalu tersenyum. Senyuman itu menjadi jembatan spiritualnya dengan sang ayah. Setiap kali ia tersenyum di lapangan, ia tahu ayahnya sedang melihatnya dari surga dan ikut tersenyum bersamanya. Dengan janji itu di hatinya, Ronaldo mulai menaklukkan dunia sepak bola. Ia bergabung dengan klub lokal Grêmio. Dunia segera menyadari bahwa remaja ini memiliki sesuatu yang sangat langka. Gaya bermainnya yang penuh improvisasi, trik-trik yang mustahil, dan yang terpenting, senyuman konstan di wajahnya saat melewati bek lawan membuat penonton terpaku. Ia tidak hanya bermain untuk menang, ia bermain untuk menghibur, untuk merayakan kehidupan yang telah diberikan ayahnya. Pada tahun 2002, dunia benar-benar bertekuk lutut di hadapan keajaibannya. Di Piala Dunia Korea-Jepang, Ronaldinho menjadi bagian dari trio mematikan bersama Ronaldo dan Rivaldo. Gol tendangan bebas spektakulernya melawan Inggris membuktikan kejeniusannya yang tak terduga. Di saat tekanan mental menghancurkan pemain lain, Ronaldinho justru terlihat sangat santai, menari dan tersenyum sepanjang turnamen, membawa Brazil mengangkat trofi Piala Dunia kelima mereka.
Kepindahannya ke Barcelona pada tahun 2003 mengubah sejarah klub tersebut selamanya. Barcelona saat itu sedang dalam masa keterpurukan, namun kedatangan Ronaldinho membawa kembali kegembiraan yang sempat hilang. Di bawah lampu sorot Camp Nou, ia mendefinisikan ulang seni sepak bola. Setiap kali ia melakukan trik elastiko atau umpan tanpa melihat, senyuman ikonik itu selalu ada. Senyuman itu menular ke seluruh stadion, mengubah tekanan berat menjadi pesta perayaan yang meriah. Puncak dari pengakuan dunia atas kebahagiaan yang ia sebarkan terjadi di Santiago Bernabeu, markas musuh bebuyutan mereka, Real Madrid. Setelah menghancurkan pertahanan Madrid dengan bakat magisnya, para pendukung Real Madrid melakukan sesuatu yang hampir mustahil. Mereka berdiri dan memberikan tepuk tangan meriah kepada pemain lawan. Di momen itu, dunia melihat kekuatan sejati dari senyuman Ronaldinho, sebuah keindahan universal yang melampaui batas rivalitas kebencian sepak bola. Namun, di balik semua gemerlap penghargaan individu dan tepuk tangan meriah, senyuman itu tetap menjadi topeng pelindung bagi jiwanya. Ronaldinho seringkali merasa kesepian dan merindukan kehadiran sosok ayahnya untuk menyaksikan pencapaiannya. Banyak yang tidak menyadari bahwa semakin besar tekanan media dan kritik yang ia terima, semakin lebar pula ia tersenyum. Itu adalah mekanisme pertahanan dirinya agar dunia tidak pernah melihat kerapuhan dan kesedihan mendalam yang ia simpan sejak masa kecilnya. Warisan terbesar Ronaldinho bukanlah jumlah trofi yang ia menangkan atau Ballon d'Or yang ia raih, melainkan bagaimana ia mengubah cara orang memandang sepak bola. Ia mengembalikan esensi permainan sepak bola sebagai sumber kegembiraan murni. Di seluruh dunia, jutaan anak-anak mulai bermain sepak bola dengan senyuman karena terinspirasi olehnya. Baginya, sepak bola bukanlah tentang taktik yang kaku atau industri miliaran dolar, melainkan tentang cinta dan kebebasan mengekspresikan diri. Kini, setelah ia pensiun dari dunia sepak bola profesional, Ronaldinho seringkali menghabiskan waktunya di tepi pantai, merenungi perjalanan hidupnya yang luar biasa. Ia tahu ia telah menyelesaikan tugasnya. Ia telah menepati janji rahasia yang ia buat puluhan tahun lalu di kamar kecilnya di Porto Alegre. Ia tidak pernah membiarkan kesedihan mengalahkan kegembiraannya. Setiap tetes keringat, setiap trik magis, dan setiap senyuman lebar di lapangan hijau adalah surat cinta tanpa akhir yang ia kirimkan langsung kepada ayahnya di surga. Misteri di balik senyuman Ronaldinho akhirnya terungkap. Senyuman itu bukanlah kepura-puraan, melainkan sebuah bentuk kemenangan spiritual atas tragedi. Melalui senyumannya, ia mengajarkan kepada kita semua bahwa luka terburuk dalam hidup sekalipun dapat diubah menjadi keindahan yang menginspirasi dunia jika kita memegangkannya pada sebuah janji kasih sayang yang tulus. Ronaldinho membuktikan bahwa sepak bola pada akhirnya adalah tentang menyebarkan kebahagiaan. Sebuah janji suci seorang anak kepada ayahnya yang akan terus hidup selamanya di hati para pecinta sepak bola di seluruh penjuru dunia.